percaya, kita bersyukur hari ini Tuhan kembali menghimpunkan kita semua umat Tuhan sepanjang minggu penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Kalau kita semua boleh ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu hari ini kita mau datang bersyukur di hadirat Tuhan, sebab besar kesetiaan Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Sore hari ini kita mau memuji, mempermuliakan, menyembah Tuhan, beribadah, berbakti di hadirat Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah raya kita sore hari ini. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu kami semua ada hari ini. Dan kami percaya ya Bapa, tidak ada perkara yang kebetulan dalam hidup kami. Engkau rancangkan hidup kami sedemikian rupa. Kalau kami ada, bergerak, bernafas, sehat, kuat, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami imani semua itu hanya karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Dan sebab itu ya Tuhan, tidak ada yang bisa kami buat untuk balas cinta dan kasih-Mu, selain kami mau datang menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, setiap pelayan-pelayan-Mu, semua jemaat Tuhan yang sudah dihimpunkan di tempat ini, sore hari ini siaplah hati dan pikiran kehidupan kami. Kami hendak memuji, mempermuliakan Engkau Raja Sorga. Kami memohon Tuhan kiranya pimpin jalannya ibadah raya kami sore hari ini. Roh Kudus ambil alih dari awal hingga berakhirnya. Biar semuanya jadi dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Puji-pujian kami diurapi oleh Tuhan, penyembahan kami diurapi oleh Tuhan, bahkan berita firman-Mu diurapi oleh Tuhan, sehingga kedatangan kami sore hari ini tidak dengan sia-sia. Tapi kami percaya kami pulang sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya Roh Kudus, kuat kuasa-Mu memenuhi tempat ini, dan tidak ada kuasa lain di tempat ini. Setiap intimidasi, setiap roh yang tidak berasal dari Tuhan, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memenuhi tempat ini, membebaskan roh kami Tuhan. Biarlah kiranya tidak ada yang menghalangi kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Siaplah hidup kami ya Bapa. Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Kami nikmati Engkau sore hari ini, dan Engkau nikmati kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah raya yang kedua sore hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini untuk beribadah semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata jasmani kita. Kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari mulai bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sebab Engkau baik Bapa. Kasih-Mu
kerinduanku Yesus, inginkan menyalakanmu. Haleluya Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih dan
Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Yes. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan.
Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepada-Mu dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Engkau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku pujian kami Bapa, ini penyembahan kami kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan Bapa untuk setiap pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Dan saat ini kami hendak bersuka cita Bapa, dan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Allah kita besar, amin. Kita mengatakan Allah kita besar, Dia sungguh sangat besar, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita yang terisi kebenaran firman Tuhan. Dengan firman yang hendak kita beri sebentar. Bertenang dalam hati dan pikiran. Kita bukan hanya saja menjadi pendengar, tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku kebenaran. Berikan kami hati seperti hati-Mu untuk mengerjakan amanat Aku. Haleluya, Yesus. Datangkan kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Katakan berikanku hati seperti hati-Mu dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu
kerinduan kami Tuhan. Kami punya hati seperti Engkau. Kami punya mata seperti mata-Mu memandang Tuhan. Kami punya kaki seperti kaki, telinga seperti telinga-Mu Tuhan. Jadikan kami serupa dengan Engkau Bapa. Biar kami mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami mengerjakan amanat agung yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Kami hidup ya Tuhan untuk menjadi berkat. Kami hidup untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah sembah syukur kami, pujian dan penyembahan kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu tinggal dalam kehidupan kami, mengurapi setiap kami, mengurapi tanah hati kami, telinga kami ya Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yang duduk dengar firman-Mu ya Tuhan, adalah kami orang-orang yang benar-benar siap untuk mengerjakan dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu sore hari ini Bapa tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat yang terbaik di tanah hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Urapi semua kami ya Tuhan. Kami siap duduk dengar kebenaran firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini lewat Bapak Ibu Gembala yang ada. Dan saya percaya semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua kita yang hadir sore hari ini, kalau saya dan saudara boleh ada di tempat ini kembali untuk datang beribadah, bukan karena rutinitas, tapi karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Mari langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan baca sedikit panjang saudara, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kitab Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Saya rindu kita akan bacakan secara bergantian. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh kaum wanita, seluruh kaum wanita. Ayat yang genap akan dibacakan oleh seluruh kaum pria ya, secara bergantian. Mulai dari judul perikop. Jadi ayat yang ganjil dibacakan seluruh kaum wanita, ayat yang genap dibacakan seluruh kaum pria. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Dengan demikian firman Allah menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datang murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus,
Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menjadikan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menjadikan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menjadikan orang. Haleluya. Cukup panjang pembacaan kita, saudara, di mana jelas judul perikop adalah perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Nah, saudara, dalam perjalanan Tuhan Yesus ketika dia melayani, dia melakukan banyak sekali mujizat, saudara. Kemudian waktu dia melakukan banyak mujizat, salah satunya memberi makan 5.000 orang di pasal-pasal sebelumnya. Kemudian dia berjalan di atas air, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit yang berada di Genesaret, saudara. Jadi dalam perjalanan Tuhan Yesus, satu kejadian terjadi, yaitu di pasal 15 ini. Kita melihat bersama di ayat yang pertama, datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Ya, jadi datang beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dalam perjalanan Tuhan Yesus, dalam pelayanan Tuhan Yesus, tidak pernah lepas dari orang-orang Farisi, dari ahli-ahli Taurat. Kalau kita sudah sering membaca, saudara, dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, banyak sekali di mana ketika Tuhan melakukan pelayanannya, banyak orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang selalu mencoba untuk mencari-cari persoalan dengan Tuhan Yesus, atau yang selalu mencoba untuk mencari-cari kesalahan pada diri Yesus. Nah, salah satunya yang kita baca pada malam hari ini dalam kitab Injil Matius, saudara. Jadi ketika Tuhan sedang bersama dengan murid-muridnya, diperkirakan waktu itu karena mereka berada di Genesaret, saudara, mereka menyeberang ke Genesaret. Jadi mungkin mereka berada di sekitaran danau Galilea pada waktu itu, saudara. Dalam pelayanan yang mungkin Yesus mengajar banyak orang, mungkin Yesus menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya. Nah, satu waktu terjadilah hal ini, saudara, dalam pasal 15. Jadi orang Farisi datang dengan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem, datang kepada Yesus. Jadi seakan-akan mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk menjumpai Yesus, untuk mencari ada celah, ada kesalahan mungkin pada diri Yesus, pada pengajaran Yesus dan murid-muridnya, sehingga mereka selalu menggunakan kesempatan di mana mereka bisa masuk untuk mencari kesalahan pada diri Yesus. Di pasal yang ke-15 ini mereka datang kepada Yesus dari Yerusalem, saudara, hanya untuk menegur, karena pada waktu itu murid-murid Yesus tidak membasuh tangan waktu mereka makan, atau tidak mencuci tangan waktu murid-murid Yesus makan. Mungkin murid-murid ini sudah sangat kelaparan, saudara, dalam pelayanan, ya. Kalau orang Manado bilang golojo, saudara, tidak cuci tangan, ya. Kalau sekarang, kalau zaman COVID diwajibkan kita harus cuci tangan supaya bersih, supaya virus itu tidak menempel di tangan, ya. Diajarkan dari anak-anak di sekolah, di gereja diterapkan itu harus pakai hand sanitizer, ya, supaya steril, supaya bersih. Tetapi tujuan dari orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat ketika menegur murid-murid Yesus bukan sekedar mempersoalkan, atau kaitannya bukan hanya untuk sekedar menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ya. Jadi bukan persoalan itu. Tradisi ini merupakan penafsiran terhadap hukum Taurat sekaligus penerapannya pada situasi tertentu.
penafsiran dan penerapan ini selanjutnya diteruskan antar generasi mereka. Jadi turun-temurun dari nenek moyang mereka yang sudah tidak ada, dari nenek moyang mereka, apa yang mereka percaya itu mereka terus pegang, mereka terus hidupi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang terkenal dengan kerohanian, agamawi yang sangat ketat, saudara. Nah, dalam kaitan dengan mencuci tangan, tradisi ini awalnya hanya berlaku bagi para imam dalam konteks beribadah di bait Allah dalam perjanjian lama yang kita bisa lihat di kitab Keluaran pasal 30, di kitab 2 Tawarik. Nah, bahwa mereka perlu untuk menyucikan diri sebelum menghampiri Allah. Jadi perintah Allah dan adat istiadat Yahudi ditulis dalam dua Injil, Injil Matius dan Injil Markus. Di Markus lagi lebih detail lagi dikatakan di sana bahwa kalau mereka pergi ke suatu tempat atau pulang dari pasar, sampai di rumah mereka harus mandi, membersihkan diri mereka. Jadi lambangnya ini adalah melambangkan suatu kesucian, saudara. Jadi waktu orang-orang Farisi melihat murid-murid Yesus tidak membasuh tangan, mereka langsung makan. Mungkin daging apa yang orang makan, makanan apa yang tersedia di hadapan mereka pada waktu itu, langsung mereka makan tanpa membasuh tangan. Nah, inilah yang digunakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk mencela Yesus, untuk mencari kesalahan pada Yesus. Sehingga di ayat yang kedua, mereka datang kepada Yesus, mereka langsung bertanya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ya, jadi di mata mereka murid-murid ini melanggar satu adat nenek moyang, adat istiadat nenek moyang yang sudah turun-temurun. Karena diwajibkan orang sebelum makan harus membasuh tangan, harus mencuci tangan. Ya, kalau di kehidupan kita zaman ini, saudara, wajib untuk cuci tangan, untuk kebersihan. Tidak tahu, mungkin kita anak-anak diajar untuk mencuci tangan sebelum makan, karena menjaga kebersihan, jangan sampai sakit perut dan lain sebagainya. Tetapi beda konteks dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mencela murid Yesus dan juga Yesus pada waktu itu, karena mereka menganggap bahwa murid-murid dan juga Tuhan Yesus membiarkan diri mereka tidak kudus atau najis, saudara. Ini golongan Farisi memperluas penerapan dari aturan ini, dibuat lebih detail lagi dan diterapkan pada semua orang. Jadi siapa yang tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang secara turun-menurun yang mereka sudah lakukan dari zaman dahulu kala, siapa yang tidak melaksanakan akan dianggap najis atau berdosa. Nah, seperti ini, saudara. Ini baru salah satu aturan adat nenek moyang. Salah satunya kalau tidak mencuci tangan dianggap najis, saudara. Tetapi kita melihat bahwa sekalipun mereka mencoba mencari kesalahan pada diri Yesus, tetapi sama sekali atau sedikit pun tidak ada kesalahan pada diri Yesus. Amin. Pada pengajaran Tuhan Yesus. Mari kita melihat. Jadi waktu mereka bertanya, mengapa? Bukan jawaban yang mereka inginkan yang mereka dapatkan. Yesus justru tanya balik kepada mereka, saudara. Yesus meneplak perbuatan mereka, pertanyaan mereka kepada Yesus. Yesus merespon teguran orang Farisi yang terkesan sangat keras, tetapi sangat tepat dan sangat bijaksana. Yesus memilih untuk meluruskan kekeliruan yang fatal dalam sebuah adat istiadat orang-orang Farisi pada waktu itu. Kita melihat ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus, Yesus menjawab dengan pertanyaan balik, saudara. Melihat, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi menjaga adat istiadat nenek moyang mereka? Nah, ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara. Mereka yang merasa hidup mereka itu kudus, mereka yang merasa mereka sudah melaksanakan hal-hal yang benar, keagamawian, hal-hal yang rohani, terlihat benar, terlihat suci. Mereka merasa diri mereka ini benar. Mereka mencari kesalahan pada diri Yesus. Tetapi Yesus menjawab dengan sebuah pertanyaan balik, saudara. Serangan balik dari Tuhan Yesus, ya. Yesus menanyakan kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi memelihara adat istiadat nenek moyangmu? Saudara,
mempersoalkan, Yesus kembali mempertanyakan dan mempersoalkan tentang pandangan dan penghargaan orang Farisi yang sangat-sangat berlebihan dan salah terhadap sebuah tradisi atau adat istiadat, saudara. Ya, kalau kita baca dari ayat yang ketiga tadi, 4, 5 dan 6, di situ pertanyaan Yesus kembali kepada orang-orang Farisi, saudara. Jadi Yesus bilang begini, ayat yang keempat, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah akan menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi maksudnya begini, saudara, di teguran Yesus dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 ini, kita tahu bersama 10 perintah Allah. Perintah yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu tidak lagi melakukan perintah Allah ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka buat alasan, ya, sehingga mereka bisa dengan gampang tidak melakukan perintah Allah demi untuk menjaga ini tadi, adat istiadat nenek moyang, perintah-perintah atau aturan-aturan yang berasal dari manusia kepada manusia. Sedangkan perintah Allah dari Allah diturunkan kepada Musa pada waktu itu dan harus dilakukan oleh semua umat-umat manusia. Haleluya. Nah, jadi maksud dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, Tuhan bilang begini, sudah jelas ditulis, hormatilah ayahmu dan ibumu, tapi kamu tidak lakukan. Jadi seandainya mereka, orang-orang pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, mereka yang hidup pada waktu itu, mereka punya tanggung jawab terhadap orang tua, ya, kepada ayah dan ibu. Tetapi mereka bisa putar balikan ini, aturan ini atau perintah Allah ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, dengan alasan rohani, saudara, dengan alasan mempersembahkan persembahan kepada Allah. Jadi maksudnya begini, kalau ada sesuatu yang mereka miliki, mereka tidak perlu kasih untuk ayah dan ibu. Mereka merasa tidak bertanggung jawab lagi untuk menghidupi ayahnya dan ibunya, karena mereka pakai alasan sudah dipakai untuk persembahan di rumah Allah, ya. Jadi mereka merasa tidak lagi wajib untuk membiayai atau menghidupi kedua orang tua, ayah ataupun ibu. Mereka merasa tidak lagi punya tanggung jawab, karena mereka pikir apa yang mereka punya sudah mereka persembahkan di dalam bait Allah untuk melayani akan Allah, dan mereka pikir itu adalah hal yang benar, saudara. Jelas dikatakan di firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu baru salah satu pelanggaran yang mereka lakukan, saudara. Yesus menemplak mereka, saudara. Waktu mereka memberikan pertanyaan, mengapa Yesus membiarkan murid-murid tidak membasuh tangan? Najis, berdosa, melakukan hal yang keji sepertinya, melakukan dosa yang besar, saudara. Tetapi Yesus menyerang mereka dengan pertanyaan balik, saudara. Dan itu benar-benar sebuah hal yang sangat-sangat memalukan seharusnya bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Nah, kalau di kitab Markus pasal 7, saudara, menceritakan tentang ini, perintah Allah dan adat istiadat, di sana juga dituliskan banyak sekali warisan turun-temurun yang masih mereka hidupi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Banyak sekali warisan dari nenek moyang, aturan dari manusia untuk manusia, dan masih mereka hidupi. Itu yang mereka pegang, dibandingkan melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Allah, saudara. Jadi mereka gampang sekali memutarbalikan perintah Allah, mereka gampang sekali menyepelekan perintah Allah demi mementingkan adat istiadat. Dan di sini Allah menemplak bahwa firman Tuhan berada jauh di atas adat istiadat. Amin. Kebenaran, haleluya, kebenaran di atas kebenaran, saudara. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kebenaran Allah, firman Allah, saudara. Adat istiadat nenek moyang, saudara, ya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi beberapa orang Farisi membuat perintah Allah atau firman Allah tidak berlaku hanya demi menjaga adat istiadat nenek moyang, dan ini sangat fatal di mata Tuhan.
saudara. Mereka mementingkan hal-hal yang tampak dari luar dan mengabaikan kemurnian hati, mengabaikan perintah Tuhan. Apakah saya dan saudara tergolong orang-orang yang melakukan perintah Tuhan? Atau hanya sebagai orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tahu kebenaran, tahu semua aturan dari A sampai Z, saudara. Mungkin kita tahu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, hafal, saudara. Tapi seberapa jauh kita melakukan kebenaran? Amin. Seberapa jauh kita melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, penafsiran yang salah seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, saudara, akan membuat kita justru memikul satu beban, yaitu kemunafikan di mata Tuhan. Bukankah ini sangat memalukan? Di ayat yang ke-7 kita melihat, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Jadi di kitab Yesaya, saudara, dituliskan di sana, di pasal yang ke-29, saudara. Mari kita lihat, tidak salah kita lihat kitab Yesaya pasal 29 ayat 13, saudara. Yesaya 29 ayat 13, saya bacakan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, saudara, Tuhan menegur mereka dengan ini, saudara. Nubuat Yesaya yang sudah kita baca tadi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi di ayat yang ke-7, Yesus menegur mereka dengan sangat keras, saudara. Harusnya ini benar-benar menusuk hati orang-orang Farisi pada waktu itu dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik. Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik. Ini sangat keras dan sangat memalukan, apalagi di tengah umum pada waktu itu, saudara. Waktu orang-orang Farisi datang, Yesus sementara berada dengan murid-muridnya, dan mungkin orang banyak menyaksikan. Waktu Yesus katakan, hai orang-orang munafik, bukankah ini betapa memalukan? Saudara, menggores hati, sangat memalukan, saudara. Cukup keras ya, sebutan yang Yesus sebutkan bagi mereka, orang-orang munafik. Tentunya kita tidak mau disebut orang-orang yang munafik, amin. Oleh sebab itu, manakah yang akan kita kerjakan? Perintah Allah atau justru aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk membenarkan diri, ya. Berbeda kalau dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, wajib untuk kita lakukan. Kalau itu adalah suatu hal yang benar dan mendisiplinkan masyarakat, saudara. Tetapi kalau sebuah aturan yang dibuat-buat oleh manusia untuk manusia, ya, tidak berasal dari suatu kebenaran, saudara, tidak berasal dari satu dasar yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita lebih mementingkan hal itu, mementingkan adat istiadat, ya, mungkin turun temurun. Saya ingat, Bapak Ibu Saudara, waktu saya mau menikah tahun lalu, jadi dekat-dekat hari mau menikah, ada beberapa dari anggota keluarga, ya, tante, sepupu saya datang kepada saya. Jadi dalam pergumulan mau menikah ini, datang menghampiri. Saya pikir mau kasih tahu apa, saudara? Yang dikasih tahu begini, jangan lupa sebelum menikah, nanti pergi ke kubur. Pergi ke kuburnya kakek, nenek, ya, tante, pamit di sana, bawa makanan, ya. Jadi saya bilang, kenapa? Saya bilang, kenapa harus begitu? Jadi dibilang, kalau enggak nanti pas pesta, aduh, mau dapat masalah. Masalahnya dibilang, nanti itu makanan waktu pesta mau basi, katanya, ya, karena tidak pergi pamit sama ini keluarga yang sudah lama wafat, sudah lama meninggal. Orang yang hidup itu sudah tidak ada kaitannya dengan orang yang meninggal, saudara. Amin. Ya, mungkin ada adat istiadat yang kita masih pegang sampai hari ini, saudara. Lepaskan itu kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran.
Amin. Kalau itu justru mengikat kehidupan saya dan saudara, membawa pemikiran kita, membawa kehidupan kita kepada satu sasaran yang bukan itu tujuan Tuhan, ya. Jadi waktu mau menikah saya bilang, aduh bahaya ini. Sudah orang Kristen, sudah melayani di gereja, masih percaya dengan yang begitu-begitu, saudara. Dan mereka datangi saya bukan hanya satu kali. Waktu mereka datang, saya cuma ketawa saja. Saya punya mama sudah tengking, darah Yesus berkuasa. Pokoknya dengar saja, tidak usah digubris, ya. Saya punya mama yang juga sangat anti dengan hal-hal yang seperti itu. Mitos-mitos kebanyakan, ya. Banyak sekali adat istiadat yang hari-hari ini sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mirisnya saudara, sedihnya, banyak orang Kristen yang masih hidup dengan adat istiadat nenek moyang turun menurun, ya, turun temurun, saudara. Ya, mereka masih mengerjakan, mereka melakukan firman, juga melakukan perintah manusia. Ya, jadi seperti terbagi dua, saudara. Di sisi lain mereka mengerjakan firman Tuhan yang mereka baca, yang mereka dengar setiap hari waktu ibadah, setiap hari Minggu. Di sisi lain masih mengerjakan adat istiadat nenek moyang, masih pergi mempersembahkan persembahan mungkin di pohon-pohon, di mana, ya, di kuburan dan lain sebagainya, saudara. Kalau cuma sekedar pergi membersihkan kuburan, itu bukan hal yang salah, ya. Mungkin sudah lama itu kuburan tidak didatangi, saudara, tidak dibersihkan, sudah berumput, saudara. Kalau membersihkan kuburan tidak masalah, saudara. Tetapi kalau kita ke sana tujuannya untuk mempersembahkan untuk sesuatu, saudara, mulai jauh dari konteks kebenaran firman Tuhan, dari kebenaran Allah, dari perintah Allah, jangan lakukan. Amin. Jangan pergi mencari orang-orang, oh katanya di sana dia cuma tiup saja sedikit, langsung hilang itu penyakit. Ya, katanya di sana dia cuma tatap saja itu mata, langsung keluar itu setan itu. Katanya di sana dia cuma pegang saja, oh langsung sembuh. Jangan, saudara, jangan kita percaya lagi dengan hal-hal itu. Saya ingat juga waktu papa saya masuk di rumah sakit, ya, dia mengalami satu kecelakaan, akhirnya dia koma di rumah sakit, dirawat di rumah sakit Poso, saudara. Saya ingat, saya di Kalimantan masih sekolah, mama saya cerita, menangis, saudara. Keluarganya datang, bukan datang mendoakan, bawa air di botol, disuruh kasih siram-siram di kepala. Kalau sudah sadar dibilang, nanti kasih minum, ini sudah dibaca ada tungkai di sana. Mirisnya, saudara, masih percaya dengan hal yang begitu. Padahal mereka orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, melakukan ibadah, ya. Jangan sampai, saudara, kita menjadi orang Kristen yang hanya biasa saja, saudara, yang hanya melakukan ibadah sebagai rutinitas, seperti yang Tuhan katakan tadi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma, Tuhan bilang percuma kalau kita beribadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Masih adakah pegangan-pegangan, masih adakah kepercayaan-kepercayaan yang masih kita hidupi sampai detik ini, sampai hari ini, saudara? Lepaskan itu. Amin. Kita mau mengerjakan perintah Tuhan, murni kebenaran, saudara, firman Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen sekedar datang ibadah, duduk, menyanyi, dengar firman, pulang, kosong. Sekedar berdoa, yang penting so berdoa. Sekedar baca saja, dilakukan tidak usah, saudara. Tadi pagi kita sudah mendengar firman, ya, mendengarkan firman, melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, amin. Itu yang Tuhan tuntut, bahwa kita melakukan perintah Allah. Waktu kita memutuskan untuk melakukan perintah Allah, maka kita tunduk kepada otoritas Allah, bukan kepada otoritas manusia, amin. Bukan kepada peraturan yang dibuat-buat oleh manusia, saudara. Ya, kekristenan bukanlah sebuah agama legalitas, tetapi sebuah relasi atau hubungan istimewa antara Allah dengan umatnya. Amin. Jadi di sini Tuhan menemplak orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mereka yang sekedar melakukan ritual agama mereka. Ya, mungkin mereka terlihat dengan kain bersih, kain putih, mereka pergi beribadah. Terlihat di jalan-jalan mereka menaikkan pujian. Terlihat di rumah baik Allah mereka
mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya ajaran yang mereka lakukan bukanlah perintah Allah. Dan Tuhan bilang itu adalah orang-orang yang munafik. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang demikian. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau mengerjakan firman Tuhan. Amin. Mengerjakan kebenaran Allah. Ya, orang yang menafsirkan bahwa Alkitab adalah sebuah benda keramat akan lebih menghargai Alkitab sebagai sebuah benda, sekedar benda kosong, sekedar benda mati, saudara. Orang yang menafsirkan dengan baik, orang yang menafsirkan bahwa Alkitab hanyalah sebuah benda peninggalan, benda keramat, saudara, dari dulu, ya, hanya akan menghargai Alkitab ini sebagai benda mati, bukan firman yang berkuasa. Amin. Tapi kita percaya, kita imani, semua kita yang hadir malam hari ini bukan benda mati ini, saudara. Ini perkataan yang hidup. Amin. Perkataan Allah, firman yang mengandung kuasa. Amin. Firman yang menolong hidupmu, firman yang menyelamatkan hidupmu, firman yang memulihkan hidupmu, firman yang sudah menyembuhkan engkau. Amin. Ya, jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Kalau dibilang, oh dibawa di sana, ih betul deh, langsung sembuh. Padahal cuma kebetulan, memang dia sudah disembuhkan, ya. Ih betul deh, anak menangis sedikit, oh ada yang ikuti ini, ada yang ganggu ini. Saya sering sekali mendengar hal ini. Di kampung saya masih sangat kental dengan adat istiadat, saudara. Masih suka melakukan hal-hal yang demikian. Masih hidup dengan kepercayaan yang berasal dari manusia, ya. Setiap hari Minggu pergi ibadah, pulang ibadah kosong, masih menghidupi gaya hidup yang hidup hanya karena aturan-aturan adat istiadat nenek moyang. Lebih percaya aturan-aturan atau adat istiadat nenek moyang dibandingkan perkataan Tuhan. Dan ini sangat miris, saudara. Nah, ini yang ditegur oleh Tuhan. Dan orang-orang banyak pada waktu itu mendengar perkataan Tuhan ini. Jangan sampai kita hanya orang-orang yang melakukan ibadah sekedar sebuah ritual. Kalau tadi dikatakan di kitab Yesaya, ibadah yang dihafalkan, ya sudah dihafalkan setiap hari Minggu sama, ya bentuknya sama, datang beribadah, duduk, menyanyi, sama seperti itu. Tidak ada perubahan, saudara. Karena apa? Tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Masih hidup dengan gaya hidup duniawi, masih hidup dengan kepercayaan yang tidak berasal daripada Allah. Inilah yang terjadi dengan orang-orang Farisi dan orang-orang yang masih memegang kepercayaan adat nenek moyang pada waktu itu. Jadi manakah yang kita mau pegang? Otoritas Allah, perintah Allah, atau adat istiadat, ya, yang dibuat oleh manusia? Ahli Taurat membuat banyak aturan yang mengatur kehidupan orang Yahudi. Peraturan Musa ditafsirkan kembali dan diberlakukan, tetapi justru membuat orang Yahudi terjerumus ke dalam ketidakpastian dan kebingungan. Mereka mau taat, mereka bingung mau taat kepada otoritas Allah, perintah Allah, atau kepada aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Saudara, dengar baik. Tradisi atau adat istiadat nenek moyang apapun, ya saudara, yang dibuat oleh manusia tidak boleh ditempatkan di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Tradisi atau adat istiadat apapun tidak boleh ditempatkan di atas kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Di atas segala-galanya. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan pengajaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan Allah, berasal daripada Allah, ya saudara. Kita percaya firman yang hidup. Peraturan yang dibuat manusia berasal dari manusia, saudara. Mereka membuat aturan dari hati yang tidak murni, ya, hati yang jahat, hati yang kotor. Maka dari itu tradisi tidak boleh ditempatkan. Tuhan sementara menegaskan bahwa perkataan Allah, firman Allah harus berada di atas segalanya. Amin. Harus menjadi dasar hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dengan benar haruslah bersumber pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketulusan dan kesungguhan di dalam merenungkan dan melakukan firman-Nya. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Amin. Jadi di mata orang Farisi tadi, waktu murid-murid makan tidak membasuh tangan,
Mereka makan makanan yang najis karena tidak membasuh tangan. Ya, jadi mereka melihat, berpikir apa yang masuk ke dalam mulut, ya, yang dimakan oleh murid-murid tadi itu adalah sesuatu yang sangat najis dan dipandang berdosa. Tetapi Tuhan bilang di ayat ke-11, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kemudian, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Ini murid-murid juga seakan-akan mereka ini takut, saudara, ya. Waktu orang Farisi datang menegur, ya, makanya mereka tanya, bisanya mereka tanya kepada Tuhan, engkau tahu bahwa perkataanmu itu, saya kayak orang tanya, Tuhan tahu, Tuhan kata-kata ini sudah jadi batu sandungan. Nah, jadi seakan-akan mereka waktu ditegur, saudara, tidak punya pegangan yang kuat, saudara, ya. Mereka ini bimbang, saudara. Mereka ini seperti goyah, saudara, ya. Mereka berkata, perkataanmu itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Tetapi Yesus menjawab demikian, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Amin. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Artinya setiap pengajaran yang tidak berasal dari Allah, setiap perkataan yang tidak berasal dari Allah dianggap adalah kebenaran, akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Oleh sebab itu, kalau pengajaran itu bukan berasal dari firman Tuhan, pengajaran yang kita dengar atau mungkin kita hidupi masih sampai hari ini bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan, stop. Yang kita mau lakukan adalah pengajaran yang berasal daripada Allah, dari firman Tuhan. Jangan lakukan pengajaran-pengajaran yang sesat, saudara, ya. Pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sebab firman Tuhan katakan, itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya, ya. Bukan perkataan Allah, bukan firman Allah, akan dicabut, saudara. Jadi ayat selanjutnya, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi orang Farisi buta akan kebenaran, tetapi mereka haus akan pembenaran diri. Saudara paham? Tuhan bilang mereka itu orang buta. Bagaimana mungkin orang yang buta mau menuntun orang yang buta? Jelas-jelas jurang, jelas-jelas jatuh, saudara, ya. Jadi mereka yang tidak menghidupi kebenaran, bagaimana mungkin mereka mau menuntun orang-orang pada waktu itu pada kebenaran, ya. Hanya orang yang hidup di dalam kebenaran dapat menjadi berkat, menuntun orang lain pada kebenaran, ya. Jadi jangan berpikir, oh saya akan menuntun dia kepada kebenaran, sementara hidup kita tidak menghidupi kebenaran, ya. Orang yang dapat menuntun seseorang pada kebenaran adalah orang yang sudah menghidupi kebenaran firman. Amin. Orang yang dapat menuntun orang buta tentunya bukan orang yang buta juga, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau orang tidak dapat melihat dituntun oleh orang yang tidak dapat melihat, akan sama-sama jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, Tuhan mau menjelaskan di sini bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran, orang itu juga yang akan Tuhan pakai untuk menuntun orang lain pada kebenaran. Amin. Jadi hidupi itu kebenaran. Baru kita berpikir, saya mau menuntun dia. Seperti tadi, hati yang saudara, berbeban dengan jiwa. Bagaimana mungkin kita mau memenangkan jiwa sementara kita pun belum melakukan kebenaran firman Tuhan, sementara kita pun belum menghidupi kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan perintah Allah. Bagaimana mungkin kita mau memenangkan keluarga kita, suami, istri, atau anak-anak, atau keluarga kita yang lainnya yang belum percaya, sementara saya dan saudara masih hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, masih memegang hal-hal yang duniawi, masih melakukan hal-hal yang duniawi, masih percaya dengan hal-hal yang duniawi, ya. Menempatkan kebenaran manusia di atas kebenaran Tuhan, ini sangat keliru dan sangat fatal, saudara. Dan sebab itu firman Tuhan harus berada di atas segala-galanya. Amin. Menjadi pedoman kehidupan saya dan saudara. Apa yang menjadi larangannya jangan dilakukan, dan apa yang menjadi perintahnya
Itu yang berusaha untuk kita hidupi dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun mungkin berat ya saudara, dari kitab Kejadian sampai Wahyu saudara, harus kita lakukan, harus kita kerjakan perintah Allah. Begitu banyak perintah-perintah Allah, sangat berat, sebagai manusia tidak mampu. Tapi saya percaya, waktu kita berkomitmen dengan sungguh kita mau menghidupi kebenaran, Tuhan sendiri yang akan memimpin saya dan saudara untuk melakukan kebenaran itu saudara. Ya. Orang Farisi buta akan kebenaran dan mereka haus akan pembenaran diri. Ya, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang sebenarnya buta akan kebenaran. Terlihat setiap minggu datang beribadah, tetapi sejujurnya kita buta akan kebenaran. Tidak memahami kebenaran, bahkan parahnya kita tidak melakukan kebenaran, saudara. Oleh sebab itu, waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita dengar, kita harus merenungkan. Ya, waktu kita renungkan, Tuhan mulai taruh dalam pikiran kita, Tuhan mulai singkapkan, Tuhan mulai ajarkan apa yang tadinya kita tidak mengerti, Tuhan buat kita perlahan-lahan mengerti. Ya, begitu cara kerja Tuhan. Waktu kita mendengar, kita renungkan, dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, memampukan saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang murni hatinya kepada Tuhan, bukan sibuk mencari pembenaran diri. Amin. Tetapi hidup di dalam kebenaran. Orang yang murni hatinya kepada Tuhan, bukan sibuk mencari pembenaran diri, suka melihat orang lain. Oh, dia kurangnya ini, aduh dia seperti ini, ya. Dia masih banyak melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Pandangannya hanya kepada orang lain, ya. Hanya kepada si A, B, dan C. Kepada dirinya sendiri dia tidak bisa menilai, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian, mudah untuk menilai orang lain. Tapi mari kita menilai diri kita sendiri, saudara. Amin. Kalau saudara masih ingat khotbah Bapak Gembala, ya, bercermin, saudara, melihat kekurangan diri sendiri, bukan melihat kekurangan orang lain. Amin. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kita akan menghadap Tuhan itu tidak diwakilkan, saudara, tetapi pribadi lepas pribadi. Waktu sudah tiba waktunya, kita menghadap Tuhan, membawa diri kita sendiri, saudara, ya, dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita hidupi, apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Jadi tidak diwakilkan. Maka dari itu jangan sampai kita mencari orang-orang yang hanya sibuk mencari pembenaran diri, tapi tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kita melihat saudara, bahwa hukum yang mereka buat, yang dibuat oleh ahli-ahli Farisi, ya saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara, pada waktu itu, hukum yang mereka buat seolah-olah dari Tuhan. Aturan yang mereka buat seolah-olah dari Tuhan, ya, seolah-olah adalah sebuah kebenaran, seolah-olah adalah sebuah perintah Tuhan. Jadi mereka membuat aturan, saudara, ya, mereka hanya menggunakan kata Tuhan, ya, kata agamawi, kata rohani sebagai cover dari sebuah ajaran yang mereka ajarkan, saudara, ya. Jadi waktu mereka menegur murid-murid tidak cuci tangan, alasannya karena mereka tidak, saudara, menjaga kesucian, ya, tidak menjaga kekudusan, najis atau berdosa, saudara. Covernya mereka gunakan, saudara, adalah hal-hal yang agamawi, rohani, terlihat rohani, hanya di covernya, saudara. Jangan sampai saya dan saudara hidup selama belasan tahun kita menjadi orang Kristen hanya rohani dari covernya, tetapi di dalamnya ternyata bukan kebenaran. Amin. Ya, seperti orang-orang Farisi, saudara, ahli-ahli Taurat, mereka membuat aturan dan menempatkan Tuhan itu hanya covernya, terlihat rohani, terlihat sepertinya ini benar, padahal adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan pengajaran yang Tuhan ajarkan. Maka dari itu, waktu orang-orang Farisi selalu mencoba mencari kekurangan Yesus, selalu mencoba mencari kesalahan pada diri Yesus, tidak pernah tercatat di firman Tuhan Yesus salah. Amin. Tidak pernah tercatat di firman Tuhan manapun, di ayat manapun, bahwa pengajaran yang Yesus ajarkan adalah pengajaran yang salah. Tidak pernah, saudara, ya. Tetapi justru yang mereka lakukan, yang mereka buat, aturan yang mereka buat dari manusia untuk manusia, saudara, ya, diberlakukan hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, ya.
saudara. Mereka memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan mereka. Ini sebuah bentuk manipulasi orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Ya, mereka membuat aturan-aturan dari A sampai Z harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan dianggap berdosa. Ya, sangat miris. Orang-orang pada waktu itu hanya terikat dengan aturan-aturan yang mereka buat, saudara. Tidak hidup pada perintah Allah, pada perintah yang dibuat oleh Allah, firman Allah, saudara. Ya. Mereka suka berbicara tentang Tuhan, saudara. Makanya dari tadi Tuhan bilang mereka adalah orang-orang yang munafik. Karena kenapa? Secara jasmani terlihat mereka sangat rohani, mengerjakan apa yang terlihat betul-betul rohani, sangat baik, saudara, di mata manusia. Tetapi ternyata Tuhan bilang mereka adalah orang-orang yang munafik. Kenapa, saudara? Mereka berbicara, suka berbicara tentang Tuhan, saudara. Ya, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan mereka. Berbicara tentang Tuhan padahal perilakunya jauh dari kebenaran. Ya, jangan sampai kita hanya jadi orang yang jago berbicara firman Tuhan, tetapi nol di dalam melakukan. Amin. Jangan sampai kita hanya jadi penasehat, ya, banyak jadi tempat curhat, banyak jadi kalau ada teman yang punya masalah, aduh saya mau pergi sama ini. Apa dia ini kalau bicara sama, oh saya punya hati langsung tenang sekali, ya. Jangan sampai, saudara, ya, kita menyampaikan firman, mengajarkan kebenaran, tetapi ternyata yang kita hidupi adalah nol di mata Tuhan. Tuhan akan katakan, kamu adalah orang-orang yang munafik, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ini yang terjadi pada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang masih percaya akan aturan-aturan yang dibuat oleh mereka, saudara. Ya, mereka suka berbicara tentang Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, tetapi sibuk untuk mencari hidup, bukan memberi hidup untuk Tuhan. Ya, orang Farisi sibuk, saudara, terlihat beribadah, terlihat setia, terlihat rohani sekali, terlihat suci, terlihat kudus. Mereka berseru kepada Tuhan. Mungkin kalau di rumah baik Allah sudah terlihat mereka berjajar paling depan, ada sudah orang paling suci itu di depan, ya. Tetapi ternyata nol di mata Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan, tidak melakukan kebenaran. Nah, ini yang Tuhan sementara mau ajarkan bagi saya dan saudara sekalian, ya. Ayat 15, Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah. Jadi waktu Tuhan tadi bilang mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ayat 15, Petrus berkata kepadanya, kepada Tuhan, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Tuhan tanya lagi Petrus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Jadi Petrus minta dijelaskan arti dari perumpamaan orang buta tadi yang Tuhan sampaikan, ya, yang menuntun orang buta. Karena dia tidak mengerti, Tuhan tanya, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Akhirnya Tuhan perjelas lagi, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ya. Jadi Tuhan bilang begini, apapun yang kamu makan, seperti orang Farisi tadi bilang kalau tidak cuci tangan terus dimakan, itu jadi satu hal yang najis, berdosa. Tapi Tuhan bilang bukan sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang dimakan, ya, sampai ke perut, ke dalam perut, kemudian dibuang di jamban. Tuhan bilang bukan itu yang menajiskan. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Amin. Apa yang keluar dari mulut karena berasal dari hati, dari dalam, ya. Jadi yang keluar yang Tuhan bilang, itulah yang menajiskan orang. Apa itu, saudara? Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, saudara. Jadi Tuhan bilang, ini yang menajiskan orang. Apa yang keluar daripada dirinya, dari dalam mulutnya, hatinya, saudara, ya. Yang tidak terlihat oleh manusia, saudara, yang bisa dimanipulasi oleh manusia. Tapi Tuhan bilang, yang keluar dari hati, yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Karena semuanya terlihat di hadapan Tuhan dengan sangat jelas. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Jadi begini, saudara,
Bisa kita memanipulasi keadaan, bisa kita memanipulasi di hadapan manusia. Terlihat kita rohani, terlihat kita lebih benar, membenarkan diri, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih rohani. Tetapi sesungguhnya hakim yang adil yang menilai saya dan saudara adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Dan ukurannya tidak lain tidak bukan adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi Tuhan mau bilang, bukan yang masuk, saudara. Kalau di kitab Markus di sana dibilang Tuhan katakan bahwa semua makanan itu halal. Jadi daging B2 itu halal. Ya, daging enak itu. Ya. Jadi Tuhan bilang bukan perkara yang masuk, apa yang kita makan yang menajiskan saya dan saudara, membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari hati saya dan saudara. Amin. Hati manusia siapa sih yang bisa nilai? Sekalipun suami istri, kedalaman hati tidak ada yang bisa tahu. Ya. Saudara kenal dengan seseorang, bersahabat karib pun, dekat sekalipun saudara, tinggal bertahun-tahun, saudara tidak akan pernah tahu kedalaman hatinya. Ya. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia tahu segala sesuatu, apa yang ada di hati manusia. Amin. Dia Maha tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyi. Di depan manusia kita bisa memanipulasi. Di depan manusia kita bisa berpura-pura, bisa bohong saudara, terlihat seperti kita mengerjakan suatu hal yang benar. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Oleh sebab itu, lewat pengajaran firman Tuhan yang sudah saya dan Bapak Ibu dengarkan setiap minggu, bahkan di komsel setiap materi yang sudah kita dengarkan, yang sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu Gembala, kita sudah belajar banyak firman. Bukan seberapa banyak kita belajar firman, tapi seberapa sering kita melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kita. Amin. Karena tanggung jawabnya akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Tuhan akan tanya, apa yang sudah kita kerjakan selama kita ada di dunia ini? Mengerjakan perintah Tuhan kah? Menghidupi kebenaran? Atau hanya sibuk mencari pembenaran diri? Ya. Jangan menjadi orang yang suka menilai kekurangan orang lain, melihat ya, oh dia ini seperti ini, baru dia tidak datang ibadah 1 kali, toh segala macam lagi dia bikin itu, so berdosa lagi dia ini. Ya, mudah sekali kita menilai orang lain, saudara, tetapi lupa untuk menilai diri kita. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan kita bukan hanya orang yang sibuk bicara tentang kebenaran, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang suka menghidupi kebenaran itu. Amin. Ya. Jangan seperti ahli-ahli Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara. Bukan lagi kita menghidupi adat istiadat nenek moyang. Ya. Bukan lagi perintah manusia yang saya dan saudara kerjakan, melainkan perintah Tuhan, ya. Oleh sebab itu, saudara, ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-20 ya. Tuhan sudah jelaskan apa semua yang menajiskan orang. Pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Pikiran jahat, orang gak mungkin tahu pikiran teman sebelahnya apa yang sedang dia pikirkan. Tuhan tahu. Pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, itulah yang menajiskan orang. Tetapi Tuhan tegaskan, makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Amin. Tuhan sampaikan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, di depan murid-murid, di depan orang banyak. Tuhan sampaikan firman Tuhan ini. Tuhan membuka kebenaran ini, saudara. Yang menemplak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang tidak berasal dari kebenaran, yang masih mereka hidupi. Oleh sebab itu kehidupan saya dan saudara malam hari ini, kita yang sudah percaya kepada Tuhan sekian tahun, kita yang sudah dengar firman Tuhan, ya, sering membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, pastikan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang tetap menghidupi kebenaran, bukan hanya sekedar orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya. Karena jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang hanya sibuk mencari pembenaran diri dan tidak mengerjakan perintah Tuhan. Amin. Biarlah kita semua mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Mari kita baca ayat penutup, ayat terakhir, Matius 7, ayat yang ke-21. Pasti sudah hafal saudara. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Saya undang pemain musik. Saudara, bukan setiap orang yang hanya berseru, yang tahu berseru, berteriak Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang terlihat melakukan ritual keagamaan, saudara. Bukan orang yang menghafalkan ibadahnya setiap minggu, ya, sama seperti itu. Bukan orang yang demikian. Tetapi firman Tuhan katakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Siap melakukan kehendak Tuhan? Siap melakukan perintah Tuhan? Amin. Dan saya percaya Tuhan akan terus menuntun kehidupan saya dan saudara. Biar makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Biar makin hari hidup kita benar-benar mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan perintah yang dibuat-buat manusia seolah-olah itu kebenaran, tetapi biar murni kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya hidupi, saya dan saudara hidupi dalam kehidupan kita. Bukan lagi ajaran-ajaran nenek moyang turun-temurun, saudara, yang masih kita pegang sampai hari ini, bukan. Tetapi biar murni kebenaran pengajaran tentang firman Tuhan, perintah Tuhan, itu yang terus kita kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Saya akhiri firman Tuhan sampai di sini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan, terus mengajar kami, terus mendidik kami, menegur cara hidup kami Bapa, agar supaya kami tetap berada di jalurnya Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar ini menjadi perenungan dalam kehidupan kami. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami, menguatkan setiap kami. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang telah berfirman dan pasti menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Sebagai bentuk ungkapan syukur kami Bapa malam hari ini Tuhan, kami hendak memberi korban persembahan. Engkau mendiri dari tempat maha tinggi. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami Bapa, memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, segala sesuatu yang kami miliki adalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur, siap untuk memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan. Saatnya kita akan membawa untuk syukur kita dan untuk persembahan yang akan dilakukan. Seperti biasa kita mulai dari sisi sebelah kiri saya, teman-teman sebelah kanan. Mari kita katakan pujian, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Tiada Allah yang seperti
Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Apa yang baik di pemandangan-Mu, biar Kau terus kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Proses terus hidup kami, bentuk kami Tuhan. Biar kami menjadi bencana yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini Kau sudah menyertai ibadah kami Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang kami dapatkan melalui ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dan firman-Mu sudah datang lagi kepada kami Tuhan, untuk terus mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bukan hanya berhenti di mendengar Tuhan, tapi biarlah ada action yang akan kami lakukan untuk terus kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu yang sering dan sudah datang dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa Bapa yang baik, setiap kami yang datang pada malam hari ini, diberkatilah kehidupan kami. Bahkan setiap persembahan-persembahan yang sudah kami beri di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan akan membuat semuanya berkelimpahan. Kami tidak akan berkekurangan, tapi janji Tuhan, berkat-Mu akan terus senantiasa menjadi milik bagian kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Cornerstone yang ada Tuhan, di sepanjang minggu yang akan kami lewati lagi ini Tuhan, kami pertaruhkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, biar sepenuhnya ada dalam kendali Tuhan. Kami terus memanggil Engkau ya Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau ya Roh Kudus, untuk terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak akan bisa menempuh
berbuat apa-apa Tuhan. Itulah sebabnya itulah disebabkan minggu akan kami lewati lagi Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan setiap rencana-rencana kami, biar Tuhan yang senangkan, biar Tuhan yang mempermuliakan melalui setiap kegiatan yang akan kami lewati Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Cornerstone, baik dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua bahkan yang sudah lanjut usia. Ke dalam tangan-Mu kami taruh kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami pergi dan berada. Jadikan kami berkat Injil bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Biar melalui setiap usaha pekerjaan kami Tuhan boleh jadi bimbal kami untuk kami menceritakan kedahsyatan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah Injil kebenaran firman-Mu akan terus menerangi jalan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari Tuhan akan terus mendewasakan kami Tuhan. Sehingga Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Kami boleh jadi saksi bagi mereka Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi pemimpin yang buta untuk memimpin orang buta Tuhan. Kau mencelikan kehidupan kami Tuhan, menganugerahkan hikmat bagi kami Tuhan, firman-Mu ya Bapa yang akan terus mendewasakan kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman yang kami terima, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Jika ada jemaat yang sakit, mohon kesembuhan Tuhan. Biar belas kasihan Allah Kau menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, kami percaya akan menjamah dan menyembuhkan setiap umat Tuhan yang terbaring lemah, yang sakit Tuhan. Jadilah sembuh, dan kesembuhan boleh mereka alami dalam kehidupan mereka. Jemaat yang mengalami persoalan pergumulan, hamba terus berdoa ya Bapa, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka Tuhan. Mereka tidak pernah berjalan sendirian. Ada tangan Tuhan yang terus menggenggam kehidupan mereka. Ada Tuhan yang selalu menuntun kehidupan mereka. Biarlah dalam badai, dalam persoalan ini Tuhan, dalam musim yang sulit, biar mereka tetap percaya pada janji Tuhan. Biar mereka boleh bertemu dengan Kristus yang benar. Sebab kami percaya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Proses terus kehidupan kami Tuhan, untuk Engkau dapatkan hal yang sempurna dalam hidup kami. Proses terus hidup kami Tuhan, agar kami makin hari makin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Proses terus kehidupan kami Tuhan, agar kami dapatkan mahkota kemuliaan. Dan kami percaya itu akan menjadi bagian milik kami semua ya Bapa. Itulah sebabnya Roh Kudus, janganlah Kau pergi dari dalam hidup kami, karena kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus, untuk terus menghiburkan kami, menguatkan kami, memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Syafaat bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Dalam masa-masa politik ini ya Bapa, kami menyerahkan negeri yang kami cintai ini Tuhan. Dijauhkan dari segala perpecahan apapun itu bentuknya. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah dalam proses pemilihan ini Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang coba mengambil keuntungan Tuhan, kami tepis semuanya itu dalam nama Yesus. Kau sejahterakan negeri yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia terus dapat diberkati dengan berkat keamanan, kesejahteraan Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang luar biasa Kau limpahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, mulai dari pusat, daerah, wilayah, bahkan sampai pemerintahan rendah sekalipun, hamba berdoa kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih dan sayang Tuhan, bahkan hikmat dari sorga Kau anugerahkan bagi seluruh pemimpin kami. Presiden, wakil presiden diberkati oleh Tuhan, bahkan sampai pada jajaran-jajaran yang tingkat terendah pun dalam keberkatan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan, Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan, Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan, desa ini di mana gereja ini berdiri dalam keberkatan Tuhan. Juga kami tidak lupa berdoa Bapa yang baik, persiapkan kami seluruh jemaat Cornerstone untuk kami boleh menjadi saksi bagi suku Bungku dan suku Tombelala. Kedua suku ini yang kami kasihi Tuhan, utus kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat memberitakan kebenaran kepada mereka. Mereka punya hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mereka berhak untuk diselamatkan ya Bapa. Itulah sebabnya Bapa yang baik, hamba berdoa bagi kedua suku ini. Biarlah Tuhan terus memberkati suku Bungku dan suku Tombelala. Dalam waktunya Tuhan, kami akan bergerak untuk memenangkan
menyertakan mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat dalam ibadah malam hari ini sudah kami terima, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus menjadi milik bagian kami semua. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, angkatlah tangan-Mu, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kehidupanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Pada siang hari engkau dijaga dengan tiang awan, dan pada malam hari dan tiang api Allah terus melindungi kehidupanmu. Kau akan diberkati dengan madu yang terbaik, anggur yang terbaik, gandum yang terbaik, roti yang terbaik. Tuhan akan kirimkan ke rumah-rumah orang percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah, dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menjadi milik bagianmu mulai malam hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin.